Pengertian penawaran. Penawaran secara umum merupakan sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah tersebut akan menghasilkan hukum permintaan, yaitu bisa disebut dengan Ceteris Paribus. Pengertian penawaran secara syariah dapat dilihat dari logika faktor-faktor yang digunakan dalam penawaran tersebut, seperti yang pertama, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen akan meningkatkan daya beli, dengan demikian akan meningkat jumlah pembelian. Namun, dalam Islam, kenaikan pendapat agar digunakan sebaik-baiknya dan tidak boros dalam pemanfaatan kegunaan pendapat tersebut. Yang kedua, ada selera konsumen. Dengan berubahnya zaman sekarang, maka akan terdapat perubahan selera dari konsumen itu sendiri. Dalam Islam, tidak melarang seseorang untuk memiliki selera sendiri, namun tetap harus memiliki batas syariah yang baik atau tidak berlebihan, tidak melakukan hal mubazir dan di luar batas kewajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Rika Pramudita. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori penawaran yang dijelaskan oleh rekan saya Salsabila sebelumnya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang faktor penawaran dan perubahan penawaran. Menurut Vincent Gasper dalam bukunya Ekonomi Manajerial, menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Di antaranya, yaitu harga produk yang ditawarkan, harga dari input yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut atau biaya produksi, harga komoditas-komoditas lainnya, banyaknya perusahaan yang memproduksi produk sejenis yang ditawarkan, tingkat teknologi yang digunakan, serta faktor-faktor spesifik lain yang berkaitan seperti kondisi perekonomian negara, fasilitas dari pemerintahan. Yang kedua yaitu perubahan penawaran. Kurva penawaran adalah tempat yang menunjukkan jumlah maksimal yang ditawarkan. Sektor penawaran adalah sektor biaya, sehingga kondisi-kondisi penawaran harus menggambarkan faktor biaya. Dari buku Ekonomi Mikro tahun 2007 karya Sugiarto dan kawan-kawan, perubahan penawaran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pergerakan sepanjang kurva penawaran. Pergerakan tersebut diakibatkan oleh perubahan harga komoditas tersebut. Contohnya, perubahan jumlah komoditas yang ditawarkan dari 251-an dengan harga Rp600.000 per unit menjadi 200-an dengan harga Rp400.000 per unit. Hal tersebut bukan pergeseran kurva penawaran, tetapi gerakan penawaran sepanjang kurva penawaran. Yang kedua yaitu pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran terjadi karena perubahan faktor-faktor di luar harga komoditas itu sendiri, seperti ceteris paribus atau harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, dan masih banyak lagi. Misalnya, ditemukan teknologi terbaru yang menyebabkan produksi lebih banyak dan efisien, maka terjadi pergeseran kurva ke arah kanan. Sebaliknya, bila teknologi menurun, maka kurva akan bergeser ke arah kiri. Itulah penjelasan singkat saya mengenai faktor penawaran dan perubahan penawaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan marginal cost atau biaya marginal yang merupakan tambahan biaya yang muncul ketika perusahaan memproduksi kembali biaya atau menambah lagi. Nah, contohnya yaitu jika perusahaan memproduksi 1000 unit, maka biaya cost atau tambahan peningkatan outputnya menjadi 1001 unit. Selanjutnya, marginal cost didapat ketika membagi perubahan biaya produksi yang diperlukan dengan penambahan kualitas produk. Dari kurva penawaran tersebut memiliki ciri-ciri, yaitu kurvanya yang berbentuk kurva lurus dan kurva penawarannya itu bergerak ke kiri ke bawah atau ke kanan atas. Nah, adapun apabila kurvanya bergerak ke kanan, maka hal ini menandakan terjadinya peningkatan penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Producer surplus atau surplus produsen adalah suatu keuntungan yang dicapai produsen apabila harga jual yang diterima produsen lebih besar daripada harga yang mereka bersedia untuk menerimanya. Atau dengan kata lain, ini adalah perbedaan antara total pendapatan yang diterima oleh produksi suatu produk dan jumlah minimum yang mereka butuhkan untuk memproduksi dan menjual produk. Pun rumus perhitungan dari surplus atau producer surplus, yaitu surplus produsen sama dengan biaya sebenarnya dari suatu produk
dikurang dengan jumlah minimum yang akan diterima produsen. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf jika ada salah kata, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahumma fiq ilaham bima bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.